Pak Henry tadi sebelum jeda, Pak Roy mengungkapkan bahwa kekhawatiran terkait dengan pengepul besar. Nah, seperti apa sih yang terjadi di lapangan? Sebetulnya intervensi atau kebijakan apa yang seharusnya pemerintah lakukan gitu supaya tidak ada celah-celah karena tentunya akan ada potensi margin keuntungan yang besar dengan kondisi HPP gabah petani saat ini dan juga tentunya dengan HET beras yang ditetapkan saat ini. Silakan Pak Henry. Ya, jadi eh, untuk tanaman padi dan beras ini, pemerintah kita kan memang berusaha untuk melindungi petani dan konsumen kita, ya. Tetapi memang akhirnya pemerintah kenyataannya, terutama 5 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, terutama di 5 tahun terakhir ini, sudah tidak sanggup lagi untuk melindungi konsumen maupun petani kita. Kenapa? Kalau saya lihat jejaknya adalah ada kekuatan pasar ya dalam padi dan beras ini yang sudah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah ya, berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Dan kalau kita telusuri yang perlu dilakukan pemerintah, kajian, penelitian dan kebijakan adalah kalau saya lihat ini bermula dari dikeluarkannya Undang-Undang Modal tahun 2007, di mana di sektor pertanian pangan itu dibolehkan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan usahanya. Nah, karenanya fenomena adanya perusahaan besar di bidang perberasan ini, ya ini kan terjadi paling masif 5 tahun terakhir ini. Nah, saya tengarai mereka inilah yang tidak sanggup diintervensi oleh pemerintah, terutama kalau kita lihat trennya kemarin ini kan kenaikan beras yang paling tinggi ini kan di beras di medium dan di terutama di premium, dan itu di pasar-pasar distribusi retail modern. Dan konsekuensinya di tingkat petani, ya mereka ini ya melakukan upaya pembelian gabah secara besar-besaran ya di tingkat petani, dan tentunya peran dari penggilingan maupun pedagang beras yang kecil maupun menengah semakin berkurang. Nah, sebagaimana kita ketahui, pemerintah Bulog selama ini hanya sanggup ya mengintervensi, mau mengendalikan yang kecil menengah, dan menurut saya mereka tidak sanggup mengendalikan yang pasar yang katakanlah perusahaan-perusahaan besar yang menguasai, ya katakan sekarang ini bahkan mulai sampai merambah ke hulu ya dan ke hilir dan sampai ke retail bisnisnya. Oke, terima kasih penjelasan Anda Pak Henry. Saya akan ke Pak Roy. Pak Roy, dengan kondisi HET saat ini, tapi di satu sisi kita tahu juga pendapatan dari masyarakat tidak mengalami perubahan. Apakah Anda melihat bahwa akan ada potensi shifting atau perubahan perilaku konsumen dari yang mungkin sebelumnya pembelian dari beras premium menjadi beras medium? Ya tentunya kembali lagi, kalau beras ini kan satu komoditi yang tidak bisa digantikan atau tergantikan begitu mudah. Ya, seseorang atau keluarga yang sudah biasa makan beras premium akan terus berupaya memakan beras premium. Yang biasa medium akan terus medium. Jadi ini adalah suatu kondisi yang tidak bisa tergantikan karena ini kebutuhan pokok. Tapi lebih penting daripada itu semua, kami memberikan juga sebenarnya banyak masukan ya kepada pemerintah. Tadi sudah jelas, Pak Henry sudah membukakan kondisi lapangan itu sehingga pengepul dan pembeli raksasa, pembeli besar yang mengambil beras kemudian memproses, menyimpan, menimbun, kemudian pada saat kondisi beras supply-nya berkurang, mereka baru lepas, itu yang membuat harga pasti jebol. Harga pasti meningkat luar biasa. Nah, untuk itu perlu yang pertama melakukan analisis mendalam tentang kondisi pasar beras, termasuk biaya produksi, permintaan, penawaran, bahkan juga daya beli masyarakat. Nah, ini perlu bagian yang utama dan dilakukan sinergi antar kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pasar beras ini misalnya. Kemudian kedua, menerapkan kebijakan yang fleksibel.
yang dapat disesuaikan dengan dinamika pasar sambil tetap menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan terpengaruh, misalnya saudara-saudari kita petani, anggotanya Pak Henry. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan konsultasi dengan pelaku usaha. Nah, ini seringkali belum berjalan maksimal dengan distributor, ya, dengan produsen-produsen yang besar, kecil, menengah harus duduk sama. Yang terkadang adalah hanya perusahaan menengah dan kecil saja yang bisa dipanggil. Yang perusahaan besar nggak pernah akan ikut dalam komitmen menjalankan harga yang sesuai dengan harapan. Ya, kemudian terakhir mengambil langkah-langkah pendukung seperti kebijakan subsidi atau inovasi teknologi untuk meningkatkan masalah produksi atau efisiensi produksi dan distribusi beras. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi bukan tidak ada solusi. Dan bukan tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Nah, inilah yang terjadi, kenyataan yang kita lihat setiap hari. Ya, harga beras sekarang ada bulan lalu sempat turun, ya. Kita juga deflasi 0,03%, tapi sekarang sudah mulai meningkat lagi. Jadi ini masih seperti bola liar yang belum ada suatu solusi atau kepastian sehingga kita dapat berusaha dan dapat berproduktivitas lebih baik. Oke, tadi dia beberapa input yang disampaikan Pak Roy, diantaranya analisis mendalam hingga pendekatan yang komprehensif untuk meminimalisir ataupun memitigasi harga melonjak di kemudian hari, utamanya terkait dengan pengepul yang selama ini cukup meresahkan ya Pak Roy ya. Saya kan ke Pak Henry, tadi juga di awal disebutkan bahwa sebetulnya ada sejumlah faktor yang mempengaruhi harga beras di hilir. Nah, tapi kalau kita elaborasi lagi, bagaimana sih sebetulnya kondisi di lapangan, utamanya terkait dengan harga sewa lahan, kemudian ketersediaan pupuk, sehingga ini juga nantinya akan berdampak pada biaya produksi, Pak Henry. Ya, baik. Sebelum ke sana, saya ingin menambahkan lagi bahwasannya terlihat sekali ya tren bahwa nilai tukar petani itu semakin menurun ya ketika di musim panen raya. Ya, jadi kalau kita lihat ya memang harga gabah itu turun ketika dia di musim panen raya dan itu waktunya sangat lama sekali ya, bisa dibilang mulai dari ada sekitar 4 bulan ya itu nilai tukar petani menurun. Dan disitulah memang harga gabah itu menurun. Nah, jadi saya ingin katakan, ya pendekatan pemerintah melalui pendekatan harga ini, HPP dan HLT ini ya memang harusnya diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, kalau menjawab pertanyaan yang Mbak sampaikan, ya memang menurut kita HPP yang dibuat pemerintah sekarang ini sudah tidak cocok lagi ya Rp6.000, dia harus dinaikkan menjadi Rp7.000. Kenapa? Ya karena biaya-biaya pertanian kita semakin meningkat. Misalnya sekarang musim kemarau kemarin ini ya kita harus memakai pompa ya karena banyak sawah-sawah kita ya hampir lebih 50% adalah sawah yang tak ada hujan. Karenanya kita memerlukan pompa ya tentunya ini mengeluarkan bahan bakar dan juga sebagian ada yang menggunakan listrik. Nah, dan tentunya lagi yang semakin mahal ya sejalan dengan biaya kehidupan meningkat adalah harga tenaga kerja kita. Ini kan juga sebenarnya juga meningkat. Kemudian harga sewa lahan ya itu juga sangat sudah menempatkan posisi yang tinggi sekali, itu hampir 20 juta rupiah per hektar ya. Itu yang menurut kita yang naik. Dan tentunya biaya-biaya lainnya ya sewa mesin panen ya dan juga traktor ya ini masih juga menempati posisi yang tinggi, mengingat belum semuanya petani kita mendapatkan alsintan yang diberikan oleh pemerintah tersebut.